selamat malam Bang. Malam-malam Bang, malam Bang. Malam. Malam. Silakan dibuka Bentar ya Bang. kameranya dulu. Biasanya di live streamingnya buka kamera juga. Siap, 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 siap. Oke. Oke Bang, Thank you selamat Bang. malam. Selamat malam. Mungkin kita Selamat bisa malam. berdiskusi nih. Ya, Boleh. Bang. Mungkin Anda mau bertanya atau mau saya tanya atau mau membahas tentang masalah judul gitu. Karena judul Ya, ini saya ambil dari Bible sendiri. Yesus menyembah Tuhannya. oke. Aku sebenarnya lebih pengen menanggapi yang Silakan dibawakan coba. Bapak tadi. Narasi Bapak tadi, Abang kalau nggak salah dia bilang di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu sudah ada perubahan. Kamu menyebut guru, kamu menyebut aku Hmm. guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian sebab akulah guru dan Tuhan. Mungkin yang Hmm. abang maksudkan di situ penggunaan kata Tuhan menjadi Tuhan, betul? Sebelum Tuhan dia junjungan. Yes, gitu. Oke. Oke, saya mau jelaskan sedikit. Mungkin kalau abang berkenan ya, saya jelaskan dulu biar nggak ada framing teman-teman yang di bawah. Yohanes 13 ayat 13, penggunaan kata Tuhan menjadi Tuhan. Kata Tuhan di situ menggunakan kata kurios yang bisa diartikan sebagai Tuhan. Kalau kita ingin mengartikan satu kata, kita harus melihat dulu di dalam konteks kalimatnya. Kata Tuhan tidak akan pernah bisa berubah menjadi Tuhan kalau saya bawa di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saya pakai Tuhan di situ, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan seperti apa? Segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan seperti apa? Nah, kalau saya bawa analoginya di dalam kehidupan yang sekarang, minta waktunya sebentar ya Bang. Gitu, oke. Silakan, silakan. Kalau saya bawa analoginya di dalam kehidupan yang sekarang, misalnya kata Gusti. Kata Gusti tidak akan pernah bisa berarti atau bermakna sebagai Tuhan apabila di dalam konteks kalimat Gusti Prabu Siliwangi. Gusti Prabu penguasa Siliwangi. Maka kata Gusti di situ tidak akan pernah bisa diartikan sebagai Tuhan. Karena Prabu Siliwangi cuma menguasai daerah Siliwangi. Nah, kata Gusti apabila disematkan di dalam konteks kalimat, kalau misalnya di dalam agama abang atau di dalam agama kami aja biar enak. Gusti Yesus pencipta langit dan bumi. Maka kata Gusti di situ bisa diartikan sebagai Tuhan. Karena apa? Kata Gusti di situ penguasa langit dan bumi. Mungkin itu biar nggak salah paham. Kenapa kata Tuhan di situ bisa diartikan sebagai Tuhan? Maka dari itu Lembaga Alkitab Indonesia mengartikan kata Tuhan sebagai Tuhan. Oke, Gitu. udah. Oke, Boleh saya silakan. tanggapi. Silakan Bang. Bang, kita tahu bahasanya itu adalah kurios. Ya, bukan logos atau theos. Kalaunya theos, silahkan Anda katakan Tuhan atau Allah gitu. Tetapi kalau kurios, di penggunaan kata bahasa Ibrani tersebut juga digunakan dengan kosakata di ayat yang lain. Dan itu pun juga diterjemahkan biasa saja, bukan Tuhan gitu. Jika Anda mengatakan itu adalah theos bahasa aslinya, maka saya akan terima. Saya akan terima bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Itu akan saya terima. Kalau bahasa teks asli Yunaninya adalah theos. Tetapi kalau kurios itu bisa kita artikan junjungan, bisa kita artikan Gusti, bisa kita artikan juga itu adalah Tuhan. Tetapi kalau Tuhan semesta alam, ya Tuhan semesta alam, maka kita harus buktikan kekuasaannya. Coba Abang buka di Yohanes 5:30. Di situ dikatakan Yesus berkata seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia sendiri yang mengaku. Jadi kalau Abang memaksakan dia adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan bumi, sedangkan pengakuan dia sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu kita perlu pertanyakan, Bang, di mana dia berkuasanya di langit dan bumi, sedangkan dia sendiri mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan.
Oke, di dalam Yohanes 5 yang abang kutip tadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Di situ rema apa yang mau diambil di dalam ayat itu? Apa yang mau disampaikan di dalam ayat itu? Sebagai sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita Bang, segala saya sambil sesuatu. minum ya. Silakan bang, lanjut bang. Itu segala sesuatu yang kita jalani, yang kita hadapi, maka kita serahkan semuanya sama Tuhan. Itu. Jadi kata kata aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri, di situ tidak bisa diambil mentah-mentah seperti itu. Cara menafsirkan Alkitab tidak seperti itu, Bang. Kita harus tahu remanya apa, tujuannya apa. Itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kami umat yang berdosa, dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Mengajarkan kasih terhadap kami. Jadi di situ Tuhan Yesus memberikan contoh ketika dia menghadapi suatu permasalahan, maka kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu Bang, silakan Bang. Baik, kalau abang mengatakan seperti itu sama saya, coba Anda buka di dalam Matius 11 di ayat ke-25. Di situ Yesus berkata seperti apa? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi artinya betul saja Yesus itu mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena dia bukan Tuhan. Dan Yesus mengakui Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa. Coba Anda buka di dalam Matius 11 di ayat ke-25. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengakui ada eksistensi yang lain sebagai pencipta langit dan bumi. Dan dia mengakui dirinya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, jadi Tuhan yang betul itu yang mana? Apakah Yesus atau Bapa yang ada menciptakan langit dan bumi? Coba silakan. Oke, Abang tadi mengutip di dalam Matius 11 ayat yang ke-25. Jangan dilupakan Bang, Matius 11 ayat 25 itu tidak berdiri sendiri. Masih ada Matius lainnya. Abang boleh baca di yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi balik lagi itu. Matius 11 yang ayat 25 yang Abang sampaikan itu tidak berdiri sendiri Bang. Abang boleh lihat di Matius 11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Sama seperti Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, bukan satu kesatuan. Aku dan Bapa adalah satu, bukan satu kesatuan. Dibedakan. Mungkin teman-teman akan kembali lagi, akan mengambil misalnya yang dikutip lagi Yohanes 17 ayat yang ketiga, menganggap Tuhan Yesus sebagai utusan karena ada kata yang engkau utus. Jadi cara menafsirkan Alkitab itu tidak seperti itu Bang. Ingat, Yohanes 11 ayat 25 itu tidak berdiri sendiri. Ada Matius 11 ayat 25 itu tidak berdiri sendiri. Ada Matius 11 ayat yang ke-27. Jangan dilupakan, kenapa kalian cuma mengambil yang Matius 11 ayat 25? Kalian melupakan Matius 11 ayat yang ke-27. Misalnya, di Yohanes 17 ayat 3, kalian selalu ambil karena ada kata yang engkau utus, tapi kalian selalu melupakan Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat yang ke-10. Itu. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14, firman yang nuzul menjadi manusia. Jelas sekali dikatakan, firman yang menjadi daging, firman yang nuzul menjadi manusia. Itu. Udah, Silakan. bisa ditanggapi? Silakan. Baik. Jadi begini, kalau abang membawa kepada saya, semua telah diserahkan kepada Yesus itu sendiri. Sekarang saya mau bertanya kepada abang dulu, sedikit saja. Bapa itu siapa? Karena di situ Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa itu siapa? Bapa itu adalah sang sumber. Sang sumber, Tuhannya Yesus? Bapa itu adalah sang sumber, Bang. Tidak bisa dipisahkan. Tuhannya Yesus? Bapa itu adalah sang sumber.
bukan Tuhannya Yesus. Oke, kalau abang bertanya Bapak itu siapa, berarti itu akan balik lagi merujuk ke dalam konsep dari Tritunggal. Oh, dari Tritunggal. Terus konsep Tritunggal itu dari mana? Oke, gini bang, Tritunggal itu saya mau jelaskan ya. Sebenarnya saya nggak ada waktu agak banyak. Saya mau sedikit aja. Mungkin lain kali kita bisa diskusi agak banyak ya bang. Gitu. Baik. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Ini yang saya mau tegaskan dulu ya. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Tidak bicara tentang banyaknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman, Yohanes 1 ayat 14. Firman yang nujul menjadi manusia, Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah adalah roh. Jadi, Tritunggal tidak bicara tentang banyaknya atau jumlah. Makanya teman-teman dari sebelah, sayang sekali sering beranggapan orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Sebenarnya tidak, tiga pribadi di dalam satu. Itu. Jadi Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Misalnya kalau saya bawa analoginya, dan saya akan jelaskan ke analogi lainnya. Misalnya di dalam tubuh Bang Yusuf PI, itu ada tubuh Bang Yusuf, ada jiwa Bang Yusuf, ada roh Bang Yusuf. Apakah Bang Yusufnya itu ada tiga? No, Bang Yusufnya satu. Tetapi di dalam tubuh Bang Yusuf itu ada tiga. Ada tubuh Bang Yusuf, ada jiwa Bang Yusuf, ada roh Bang Yusuf. Nah, saya jelaskan sedikit. Bapak itu siapa? Bapak, Oke. karena Bapak berada di dalam semayam yang tidak terhampiri, terang. Yang tidak ada satu orang pun yang dapat melihat. Bapak itu adalah terang, Bang. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat. Maka firman itu menyatakan dirinya. Firman. Sang firman itu menyatakan dirinya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal Allah yang kasih. Maka dari itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita ajaran kasih. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Karena apa? Allah menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus. Sang firman itu yang nujul menjadi manusia. Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus para kletosnya supaya bisa bersama-sama dengan kita sampai pada akhir zaman. Itu. Sedikit Kalau saya kita bertanya, Bang. konsep Tritunggal. Sedikit saya bertanya. Apakah Yesus menyembah Bapa? Yes. Apakah Apakah Yesus menyembah Bapa? di dalam sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dan berdoa kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Oh, bukan. Yesusnya yang saya tanya. Apakah Yesusnya menyembah Bapa yang di sorga? Di dalam sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus nujul menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, kepada Bapa Sang Sumber itu sendiri. Jadi dia menyembah Bapa, menyembah sumber. Yes, di dalam Yohanes 1:14, Allah yang menjadi manusia, Allah yang nujul menjadi manusia, Sang Firman nujul menjadi manusia. Di situ Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tetapi di garis bawahi Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, tiga pribadi di dalam satu. Itu Baik. jangan dipisahkan. Aku dan Bapa adalah satu. Baik, baik. Jadi seperti ini tanggapan saya. Kalau Anda bawa aku dan Bapa adalah satu. Coba Anda, Bang, buka di Yohanes 4 ayat 22. Di situ Yesus menyembah. Kalau Anda katakan Yesus dan Bapa adalah satu, masa Yesus menyembah dirinya sendiri? Coba, saya bukakan kepada Anda semuanya. Tidak mungkin Yesus menyembah dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu semuanya, abang sekalian. Nah, silakan Anda Anda lihat ya. Data yang saya tampilkan kepada Anda. Nih, abang silakan baca dulu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah Yesus itu menyembah, Bang. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Perikopnya apa di situ? Perikopnya apa? Berbicara tentang apa? Perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria. Kami ini siapa? Ini tandanya merah loh. Tulisannya merah. Yesus ini menyembah siapa?
Gak mungkin Yesus menyembah dirinya sendiri. Silakan Bang, Anda Terus, jawab. terus kan narasi Ya, Bang? di sini kata Yesus, kami menyembah. Yesus menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di sini dapat kita lihat di perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Tetapi di ayat ini kita dapat melihat tulisannya warna merah. Tulisan warna merah itu adalah perkataan Yesus itu sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sarjana-sarjana Kristen. Nah, maka ketika Yesus mengatakan kami menyembah, kami di sini Yesus dengan murid-muridnya. Kalau Anda katakan aku dan Bapa adalah satu, maka tidak mungkin, Bang. Yesus itu menyembah dirinya sendiri. Coba Anda jelaskan. Ini berarti abang tidak mengerti apa yang menjadi perkataan saya tadi. Ini, abang tidak mengerti. Sang Firman yang nujul menjadi manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengajarkan kita. Itu. Kan saya udah bilang berkali-kali tadi, saya udah bilang, Tuhan Yesus datang mengajarkan kita. Seperti yang ayat yang abang kutip tadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Atau ada teman-teman yang mengutip misalnya, Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Misalnya. Yang teman-teman yang ayatnya sering dikutip. Di situ Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita. Segala apapun yang kita lakukan, maka kita akan menyerahkannya kepada Allah. Udah? Kepada sang Bapa, kepada sang sumber itu. Jadi abang sebenarnya tidak memahami apa yang saya sampaikan di awal tadi. Abang memaksakan kalau Tuhan Yesus itu menyembah. Coba saya mau minta sama abang, kalau boleh saya bertanya juga sama abang. Silakan. Kalau saya ingin membawa cara berpikir abang terhadap iman abang. Misalnya di QS 33 nomor 56, mungkin abang hafal. Ya. Di situ Ada apa? Di situ Allah bersalawat kepada Nabi. Betul. Betul? Yang saya mau tanyakan, kenapa Allah bersalawat kepada Nabi? Derajatnya lebih tinggi mana? Ini buat teman-teman di bawah, di garis bawain dulu ya. Di sini tidak untuk menghujat, saya tidak untuk menjatuhkan ya. Ya, nggak apa-apa. Itu pertanyaan sudah sering ditanyakan kepada saya. Dan ini sesuai data dan itu memang tertulis di situ. Itu. Jadi Baik. teman-teman framing itu. Baik, saya jawab tentang masalah itu. Allah dan Nabi. Silakan Bang. Oke. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Apa itu sallu? Kayak gini aja, saya analogikan kepada abang ya, biar cepat ngerti. Saya seorang bos dan Anda seorang karyawan. Ketika karyawan saya adalah Anda mendapatkan penjualan yang banyak. Ya, penjualan yang banyak. Ibaratnya nih, saya bos dialer, lalu Anda karyawan saya menjual banyak motor. Lalu saya puji Anda. Wah, abang ini hebat sekali, banyak penjualannya. Hai karyawan-karyawan yang lain, pujilah abang ini karena penjualannya banyak. Apakah menurunkan derajat saya sebagai bos? Enggak, saya tetap sebagai bos, gitu. Dan Anda tetap sebagai karyawan. Maka bersolawat itu adalah pujian, ya, bentuk pujian kepada Nabi Muhammad dari Tuhan semesta alam atas kinerja Nabi Muhammad yang sudah mantap untuk mengajarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menurunkan derajat Tuhannya. Ya, jadi seperti itu. Gampang itu, Bang. Berbeda dengan yang tadi. Berbeda konsepnya dengan yang saya jelaskan di kitab Abang tadi. Ketika Yesus, ya, di Yohanes 4 ayat 22, kami menyembah, Bang. Dan saya juga bawa Matius 11 ayat 25. Dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Coba, Abang tadi mengatakan kepada saya, oh ayat itu tidak berdiri sendiri. Coba baca yang lainnya sesuai dengan perikopnya. Coba Anda baca di Yohanes 4 ayat 24-nya. Di situ Yesus menyebutkan tuh ya Bang ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, bukan menyembah aku, kata Yesus.
menyembah dia, bukan menyembah aku. Makanya dari itu Bang, kalau dia mengatakan menunjuk eksistensi yang lain sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, dia adalah utusan dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Silakan. Oke, tadi abang membawa analogi seperti itu. Sekarang saya mau tanya sama abang, bolehkah di dalam iman abang ya? Saya nggak ngerti. Saya mau tanya sama abang dulu. Bolehkah manusia berselawat kepada manusia? Misalnya, saya berselawat untuk abang, boleh? Itu sholawat itu untuk Nabi Bang, ngapain buat saya? Karena sholawat itu untuk diri kita sendiri. Saya Oke, bersolawat kepada Nabi bukan keuntungannya buat Nabi Bang, tetapi buat saya. Karena dia oke, pemberi syafaat gitu. oke, sampai di situ. Yang abang Oke? analogikan tadi, bos kepada anak buahnya, Hmm. memberikan salawat, itu Hmm. kan? Analoginya seperti itu. Memberikan pujian. Memberikan pujian itu. Nah, yang saya mau bawa analoginya dengan analogi yang abang sampaikan tadi, bolehkah kalau memang itu tidak mengurangi rasa hormat, kata abang tadi kan tidak mengurangi, itu kan tidak mengurangi sedikit pun. Bolehkah saya sebagai manusia bersalawat untuk abang sebagai manusia? Kalau Loh. kalau memang abang Mm-mm. membawa analogi seperti itu, saya Oke. cuma mengikuti analogi abang. Silakan. Oke. Bolehkah Anda bersolawat kepada saya? Anda perlu tahu dulu apa keutamaan saya. Nabi bukan, kiai bukan, ulama bukan. Lebih baik Anda bersolawat kepada Nabi yang memberi syafaat. Karena solawat itu untuk Anda sendiri, bukan untuk saya gitu. Jadi kalau kita lihat keutamaan dari Nabi, memuji Nabi, bersolawat atas Nabi, ada keutamaan dia. Karena apa? Sebagai utusan Tuhan. Terus dia maha lagi. Dia pemberi syafaat. Jadi wajar kalau kita bersolawat untuk diri kita sendiri gitu. Ngapain Anda bersolawat dengan saya? Karena saya tidak ada keutamaannya. Gitu loh Bang. Mungkin Abang ada Yes. tanggapan dari Bible Abang yang saya utarakan tadi, silakan. Abang tadi kalau nggak salah mengutip, sebentar ya, saya lanjutin yang tadi dulu biar nggak. Oke, kalau memang itu menurut Oke. abang, tapi yang saya sampaikan tadi, saya cuma mengikuti analogi abang. Itu, abang membawa analogi sebagai Terus? manusia, ya kan? Oke, itu saya ikutin. Berarti tidak boleh dong saya bersalawat untuk abang. Hmm. Itu, berarti Karena tidak. nggak ada keutamaannya saya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Itu iman abang. Abang yang berhak menjelaskan iman abang. Dan saya tidak mau memframing itu. Gitu. Oke, ayat yang abang bawa tadi. Matius 11, ayat yang ke-24. Kalau nggak salah. Benar nggak? Bukan. Yohanes 4 ayat 24. Yang abang bawa Matius aja mana? Matius Yo, 11 ayat 25. Kalau yang itu. Lalu abang bawa 27-nya. Nah, ya. saya bawakan Yohanes 4 ayat 22. Lalu saya bawakan lagi Yohanes 4 ayat 24-nya. Ya, oke. Yohanes 4 ayat 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Hmm. Gitu. Ya, Penyembah-penyembah Bapa yang benar akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Sebab Bapa coba menghendaki. coba Anda baca Ya, yang betul. Yohanes 4:24-nya. ya sebentar, saya lagi baca yang 23-nya. Karena saya Silakan. nggak mungkin dari 22 saya langsung ke 24. Oh ya, silakan 23 24. Alkitab nggak seperti itu cara menafsirkannya. Itu. Silakan. Oke. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh kebenaran. Betul? Balik lagi. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah firman. Ke dalam konsep Udah? dari Tritunggal. Makanya abang dan teman-teman yang di bawah akan susah menerima ini karena kalian tidak mengimani konsep dari Tritunggal itu sendiri. Itu. Jadi tidak ada yang salah dengan ayat ini karena kalian tidak mengimani konsep dari Tritunggal. Kalau saya mau coba mengikuti cara analogi abang tadi, cara berpikir abang, saya bisa memframingnya. Tapi apakah itu saya lakukan? No, enggak. Saya yakin kalian orang Islam akan lebih paham isi dari Al-Quran, akan lebih paham seperti apa cara menafsirkan Al-Quran yang benar dibandingkan saya. Saya cuma punya kapasitas untuk bertanya. Nah, makanya ketika kita ingin menafsirkan ayat Alkitab, yuk jangan kita makan mentah-mentah ayat itu. Kita cari remanya. Karena apa? Kalau saya makan mentah-mentah di S33 nomor 56 tadi,
Saya bisa makan mentah-mentah. Tapi apakah itu dibenarkan? Tidak. Saya harus tahu dulu tafsirannya seperti apa. Yang mau disampaikan apa di dalam ayat itu. Nah makanya kalau kalian ingin menafsirkan Alkitab, yuk jangan makan mentah-mentah, sama aja. Gitu. Cari tahu dulu maksud ayat ini untuk apa? Remanya apa? Apa yang mau Coba Abang disampaikan jelaskan. dalam ayat ini? Itu. Kalau saya ingin makan mentah-mentah seperti yang Abang sampaikan tadi, Allah bersalawat kepada Nabi. Kalau sesuai cara berpikir saya, mengikuti cara analogi Abang misalnya, saya bisa. Tapi apakah itu dibenarkan? Terus saya bilang, no, enggak. Kalian orang Islam akan lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan saya. Dan kami orang Kristen, kami paham seperti apa cara menafsirkan Alkitab. Itu. Semuanya ini yang Abang sampaikan karena Abang tidak mengimani konsep dari Tritunggal itu sendiri seperti apa. Poinnya di Boleh situ. saya tanggapi, Bang? Silakan, Bang. Oke, coba kalau Abang mengatakan seperti itu, saya menafsir Alkitab. Jawabannya tidak, Bang. Saya hanya membaca. Karena tafsirnya berbeda lagi kalau saya lihat. Jadi seperti itu. Maka ketika saya membawakan Yohanes 4 ayat 24 tersebut, Yesus itu menunjuk oknum yang lain, bukan menunjuk dirinya sendiri. Coba Anda baca. Allah itu roh, kata Yesus. Ya, barang siapa yang menyembah dia. Bukan Yesus itu berkata, barang siapa yang menyembah aku, kata Yesus. Bukan kayak gitu Yesus ngomong. Bukan. Tapi barang siapa yang menyembah dia. Kan kayak gitu. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya Yesus di situ menunjuk eksistensi yang lain selain dirinya gitu loh, Bang. Nah, jadi kalau Abang baca dari kosakata Yesus 21 sampai 24 yang saya bacakan. Di situ dengan terang Yesus menyembah eksistensi lain, bukan menyembah dirinya. Dan bukan pula Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan, bukan. Berkaitan tentang masalah Tritunggal. Yesus tidak mengajarkan Tritunggal, Bang. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba kalau kita lihat di kitab Abang, carikan satu kosakata saja. Kosakata Tritunggal di Bible Abang itu nggak akan ditemukan. Karena Yesus berkata seperti apa? Hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, 3 dalam 1. Nggak ada kayak gitu. Atau, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, 3 seperti Trinitas. Nggak ada juga ngomong kayak gitu dia. Coba kalau kita, ya, sesuai Abang yang bawa tadi, ya, Yohanes 17 ayat 3 tuh. Ya, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya. Nggak ada juga dia ngomong 3 dalam 1. Nggak ada. Tapi satu-satunya, kata Yesus. Artinya di situ sudah sangat jelas dia menunjuk eksistensi yang lain selain dirinya. Jadi seperti itu, Bang. Nah, coba Anda jelaskan. Kalau menurut Anda penyampaian saya salah, gimana cara menjelaskan yang benar? Silahkan, saya kasih waktu. Abang tadi mengutip yang Yohanes 4 ayat 22. Gitu. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya bacakan ulang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh kebenaran. Ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Bahwa Mesias akan datang. Di ayat yang ke-25. Di garis bawahi, bahwa Mesias akan datang. Yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat yang ke-26, poinnya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah sang Mesias itu. Akulah Kristus. Ayat yang ke-26 jelas menegaskan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Di ayat yang ke-26 jelas disampaikan. Akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Akulah sang Mesias itu. Akulah sang Kristus itu. Kalau Abang bicara tentang Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Yes, kata Tritunggal
ini dari Alkitab itu. Tetapi jangan abang lupakan di dalam Kejadian 1 saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, di situ ada kata, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Di dalam Kejadian 1, Allah, roh, firman sudah dijelaskan. Memang tidak ada tertulis secara langsung kata Tritunggal di dalam Alkitab. Betul, tidak ada. Silakan abang menanggapi. Oke, kalau Anda bawa ke situ, Bang ya, maka apakah Anda dapat membantah lagi apa yang dikatakan oleh Yesus? Coba buka di Yohanes 17 di ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Ingat, di situ juga firman. Firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya, Yesus yang katanya sang firman, yang katanya adalah Bapa, yang dari firman menjelma menjadi manusia. Ini gimana konsepnya, Bang? Firman terima firman. Coba, firman terima firman. Ini aneh gitu loh. Aneh. Firman terima firman. Nah, terus untuk masalah Mesias tadi, kalau Anda membawa di ayat 26, 25, 26, itu tidak mengubah apapun, Bang. Kenapa saya bilang tidak mengubah apapun? Karena di Yohanes 4 ayat 22-nya, Mesias itu dia menyembah. Kami menyembah, kata Mesias itu. Menyembah siapakah Mesias ini? Makanya dari tadi saya pertanyakan, Mesias ini menyembah siapa? Itu yang saya pertanyakan. Lalu saya pertanyakan, Bapa itu siapa? Bapa itu kan Tuhan langit dan bumi. Apakah Mesias ini menyembah Tuhan langit dan bumi? Coba Anda jelaskan secara paripurna kitab Anda tersebut. Ada dua hal yang saya permasalahkan. Mesias menyembah siapa? Karena dengan jelas terpampang di situ, Bang ya. Di Yohanes 4 ayat 22. Kami menyembah, kata Mesias. Kami menyembah. Siapa yang disembah Mesias? Itu yang abang harus pertanggungjawabkan. Nah gitu. Terus ketika Yesus ya mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu firman terima firman. Gimana konsepnya? Firman terima firman. Silakan. Oke. Abang mengutip, sebenarnya abang sudah lari-lari sekali nih ya. Belum selesai satu poin, abang lari lagi kan ke dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8 yang banyak dipermasalahkan sekali. Mungkin di situ karena ada yang telah mengutus aku juga. Oke, sebelum saya lanjut menjawabnya, lebih baik seperti ini, biar kita satu pandangannya dulu. Menurut abang di situ, Tuhan Yesus itu sebagai utusan yang seperti apa dulu? Utusan, dia Mesias, utusan Tuhan. Coba abang bawakan analoginya seperti apa kalau di dalam kehidupan kita. Oke, dia itu dianalogikan kayak gini. Ya Bang ya, seorang presiden menugaskan menterinya gitu. Maka presiden ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu sumber tadi adalah Bapa, dan Yesus adalah yang ditugaskan oleh sang sumber. Yesus ditugaskan oleh Bapa, dan Yesus bisa kita sebut menteri. Apakah menteri ini setelah diserahi tugas, dia akan lebih tinggi dari presiden? Seperti itu analoginya. Silahkan. Oke, kalau abang membawa presiden, analogi tentang kata utusan presiden itu, presiden yang mengutus menterinya. Kalau kita ingin mematahkan dalil, satu analogi harus bisa mematahkan satu perikop. Poinnya di situ. Benar nggak, Bang? Kita sepakat dulu di situ. Satu analogi abang wajib mematahkan satu perikop. Oke, kalau memang abang membawa analogi presiden yang mengutus menterinya, saya akan bawa
di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kalau saya merujuk ke dalam analogi abang, saya bawa ke dalam analogi abang. Presiden mengutus menterinya di ayat yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Apakah semua kepunyaan presiden akan menjadi semua kepunyaan menteri? Oke, Apakah saya kepunyaan jawab. menteri, apakah kepunyaan menteri akan menjadi kepunyaan presiden? Apakah istrinya presiden? Apakah istrinya presiden, istrinya menteri? Karena di ayat yang ke-10 jelas sekali. Dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku. Tolong abang patahkan analogi Yohanes 17 ayat yang ke-10 dengan analogi abang. Silakan. Baik, Yohanes 17 ayat ke-10. Kalau Anda membawakan dengan seperti itu, apakah mengubah status kepresidenannya? Coba silahkan dijawab. Abang patahkan dulu. Abang yang membawa analogi itu. Abang patahkan dulu. Abang Iya, yang begini, mematahkan begini. saya. Baik, saya jelaskan ulang. Abang membawa Saya analogi. jelaskan ulang. Saya minta abang patahkan Yohanes 17 ayat yang 10 dengan analogi abang. Silakan. Oke. Baik. Jadi begini, ketika saya seorang presiden menugaskan menteri saya berikan dia mobil, saya berikan dia operasional. Nah, terus saya berikan dia kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Apakah dia akan lebih tinggi daripada saya? Apakah akan mengubah status saya sebagai presiden? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sama sekali. Maka dari itu Yesus berkata di Yohanes 13 di ayat ke-16, seorang hamba yang diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Seperti itu. Oke. Boleh saya tanggapin, Bang? Udah selesai. Silakan. Oke, Bang Yusuf, luar biasa ya Bang Yusuf. Itu. Abang di situ tidak bicara tentang apa yang Abang sampaikan tadi. Status. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Milikmu, milikku. Milikmu di situ merujuk kepada siapa? Dan milikku merujuk. Di situ tidak bicara tentang status. Bisa dibedakan dulu, Bang. Itu tidak bicara tentang status. Segala milikku. Yang saya mengikuti analogi abang. Saya tidak membawa analogi saya. Saya membawa analogi abang. Saya mengikuti analogi abang. Milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikmu. Seperti yang saya analogikan tadi. Tolong abang patahkan dalil Yohanes 17 ayat yang 10 ini dengan analogi presiden mengutus menterinya tadi. Patahkan. Apakah istrinya presiden, istrinya menteri? Istrinya menteri, istrinya presiden. Yang saya mau itu, tolong abang patahkan analogi abang untuk Yohanes 17 ayat yang 10. Karena Yohanes 17 ayat yang ke-10 sedang tidak merujuk untuk status, Bang. Tidak. Baik. Oke. Gak usah saya deh Bang yang matahin ya. Kayaknya gak usah saya yang matahin, tapi Yesus aja ya langsung yang matahin Bang ya. Nih, kata Yesus, mari kita baca Bang. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi, Bang ya, mau kayak gimana pun dibolak-baliknya, dipuntal-puntalnya, dibolak-balik sampai jungkir balik, itu tidak akan mengubah statusnya, kata Yesus. Jadi seperti itu. Jadi bukan saya yang ini Bang, bukan saya yang menjawabnya, tapi Yesus sendiri di Yohanes 13 ayat 16 gitu. Yes, itu berarti abang tetap merujuk kepada status, kepada utusan yang abang maksudkan tadi. Tapi anak yang abang bawa terhadap utusan tadi itu tidak mampu mematahkan satu dalil saya, Bang. Yohanes 17 ayat yang 10 tidak terpatahkan. Segala yang saya bilang, segala milikku adalah milikmu. Abang pahami sedikit. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini analogi abang ya? Apakah semua harta presiden akan menjadi harta menteri?
Apakah semua harta menteri akan menjadi harta presiden? Kalau memang abang membawa analogi tentang engkau utus, yang abang maksudkan seperti itu Baik. yang mau saya ini. Dan abang harus paham dulu tentang kata utus di situ. Silakan. Oke, baik. Ketika saya mempunyai rumah beserta isinya, lalu saya serahkan kepada abang keseluruhannya. Rumah saya dan beserta isinya adalah milik abang. Apakah akan mengubah status saya sebagai pemilik rumah? Juga tidak. Dan Anda yang saya berikan itu tidak lebih tinggi daripada saya. Karena apa? Karena saya pemilik rumah. Jadi mau dibolak-balik kayak gimana pun, Bang ya, itu nggak bakal bisa Anda membantah apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri gitu loh. Coba sekarang Anda berikan analogi. Di mana akalnya atau analoginya seorang menteri bisa lebih tinggi daripada presiden? Coba silakan. Yes. Sebenarnya saya tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan analogi seperti itu karena bukan analogi dari saya itu, Bang. Analogi itu dari abang. Abang yang bertanggung jawab. Abang yang bertanggung jawab menjelaskan. Karena bukan saya yang membawa analogi itu. Yes, kami orang Kristen tidak pernah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai utusan. Tetapi di garis bawahi Tuhan utusan-utusan yang seperti apa dulu, Bang. Itu. Nah, abang harus tahu dulu ya tujuan teologis. Biar saya mungkin agak panjang sedikit, saya minta waktu dari abang ya. Oke. Tujuan teologis Injil Yohanes itu apa sih? Penulisan Injil Yohanes itu apa? Tujuan teologisnya menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Supaya pembaca dan pendengar Injil percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Dari awal penulisan Injil Yohanes sudah dinyatakan Sang Firman, Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Kata utus dalam frasa engkau utus. Ini biar paham dulu ya. Kata utus di dalam frasa kata utus adalah kata kerja. Di situ kata kerja. Sehingga tidak menunjukkan personal atau kata benda yang dapat disebut sebagai nama atau gelar atau kata benda. Di situ kata kerja, Bang. Itu. Tujuan pengutusan Yesus menunjukkan hubungan relasi Bapa pada saat inkarnasi di bumi. Dia menyatakan diri, satu esensi, satu hakikat dengan Allah. Itu. Abang harus paham dulu tujuan teologis penulisan Injil Yohanes itu. Nah, makanya yang saya bawakan tadi, sebelum saya membahas kata utusan ini, saya mau tahu dulu, abang memandang utusan ini seperti apa? Tafsiran abang terhadap kata utus ini seperti apa? Dan saya minta analoginya. Abang bawakanlah presiden yang mengutus menterinya. Tetapi itu tidak sanggup mematahkan Yohanes 17 ayat yang ke-10, Bang. Itu. Silakan. Oke. Kalau menurut Anda seperti itu ya, analogi saya tidak cocok, maka coba Anda bantah analogi saya. Seharusnya Anda bisa bantah analogi saya. Gimana caranya Anda menganalogikan yang saya jabarkan? Menteri lebih tinggi daripada presiden. Coba Anda analogikan, cari akalnya gitu. Seorang menteri bisa lebih tinggi daripada presiden. Seharusnya Anda bisa seperti itu. Kalau untuk membantah saya. Dan Bang ya, sebentar, saya belum selesai. Dan Bang ya, satu lagi. Saya ini tidak membantah apa yang dikatakan oleh Yesus. Silahkan Anda putar-putar nih ya, Yohanes 13 ayat 16 yang saya bawakan kepada Anda. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Sekarang coba Anda balik kata Yesus ini kayak gimana? Coba silakan Anda bantah apa yang dikatakan Yesus. Seorang tuan, seorang utusan itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Sekarang coba Anda bantah dengan analogi Anda. Ya, bagaimana seorang utusan, seorang kurir bisa lebih tinggi daripada pemilik kantor kurir tersebut? Coba jelaskan analoginya sama saya. Yes, aku boleh tanggapi ya. Sebenarnya aku belum dapat poinnya ya. Abang udah lari kemana-mana. Abang belum menjawab poin dari
dalil abang tadi, abang tidak menjawab. Abang tidak bisa mematahkan yang Yohanes 17 ayat 10. Bahkan abang memaksa saya untuk membawa analogi saya. Gitu. Saya udah jelaskan, Bang. Tujuan teologis penulisan Injil Yohanes itu seperti apa. Dan saya udah jelaskan. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sebenarnya balik lagi, semua ini merujuk ke dalam konsep dari Tritunggal itu sendiri. Itu. Abang tidak mengimani konsep dari Tritunggal itu. Abang tidak mempercayai konsep dari Tritunggal itu. Makanya semuanya nggak akan ngebentur. Nggak akan dapat poinnya. Karena apa? Kalian tidak mengimani konsep dari Tritunggal itu sendiri. Kalian tidak mempercayai konsep dari Tritunggal. Berkali-kali saya bilang, Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Itu. Saya nggak bicara Tritunggal, nggak bicara jumlah, tetapi status dari Tuhan dan yang diutus gitu. Pertanyaan abang itu merujuk balik lagi ke dalam konsep dari Tritunggal itu sendiri. Berkali-kali saya udah jelaskan, kami orang Kristen tidak pernah tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Yes, betul. Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Yohanes 1 ayat 14. Allah Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Tapi utusan-utusan seperti apa dulu yang saya jelaskan tadi? Tujuan teologis penulisan Injil Yohanes panjang lebar udah saya jelaskan tadi, dan abang masih kurang paham juga di situ. Saya udah jelaskan tadi kan. Tujuan teologis penulisan dari Injil Yohanes tadi menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu. Makanya sebenarnya gini ya. Sebenarnya simpelnya gini. Seperti surat yang saya bawa tadi ya di dalam kitab abang. Ketika saya mencoba dengan cara pikir saya, misalnya Allah bersalawat kepada Nabi. Gitu. Kalau saya membawa cara pikir abang ke dalam ayat itu ayat bisa dipertanyakan. Itu. Tapi ketika saya mempertanyakan dan saya mencoba menafsirkannya, apakah itu benar menurut saya? Tidak. Karena apa? Abang lebih paham itu seperti apa cara menafsirkannya. Dan kami orang Kristen lebih paham, Bang, isi dari Alkitab. Itu. Ya mungkin terakhir, ada yang mau abang sampaikan atau kita bikin janji aja untuk PK kapan? Gitu. Silakan. Boleh. Anda bisa kapan mau menentukan waktu Anda ada gitu ya. Kita akan bahas sesuai yang saya bahas malam ini jika mau. Karena menurut saya ini belum selesai gitu. Karena saya tidak ada mendapatkan analogi atau secara akal sehat saya gitu. Seorang presiden itu lebih rendah daripada menteri, atau seorang menteri bisa menjadi lebih tinggi dengan seorang presiden. Itu saya tidak mendapatkan secara akal sehat. Contoh ya begini teman-teman semuanya. Dulu pengalaman kerja saya pernah menjadi HRD tambang batu bara gitu. Dulu di tahun 2017. Nah, pada saat itu saya menjadi HRD, lalu saya memerintahkan foreman lapangan saya untuk menguasai lapangan, dan saya serahkan semua kekuasaan kepada foreman saya beserta alat-alatnya. Tetapi apakah foreman saya lebih tinggi daripada saya? Jawabannya tidak gitu. Nah, maka dari itu menurut saya ini belum selesai gitu. Belum selesai bagaimana penjelasan secara nyata dan secara detail gitu ya. Coba. Aku tanggapin tentang masalah itu yang akan kita bahas. Nanti abang silahkan untuk membuat janji kepada saya kapan mau Anda PK gitu. Oke. Aku tanggapin sedikit ya. Abang memaksa saya seperti apa presiden yang mengutus menteri lebih tinggi dibandingkan presiden, benar kan? Seperti itu. Yang abang mau. Apa saya sependapat dulu dengan analogi abang? Kan tidak. Itu analogi abang. Saya tidak sependapat dengan itu. Saya lagi membantah analogi abang dengan Yohanes 17 ayat 10. Kalau saya membawakan analogi sesuai yang abang inginkan, berarti saya sependapat dengan analogi abang. Tidak seperti itu. Presiden yang mengutus menterinya itu adalah sesat analogi. Itu kalau dipakai di dalam Yohanes 17 yang ke-1 sampai yang berikutnya. Saya sedang tidak mengiyakan analogi abang loh. Saya cuma mengikuti cara berpikir abang. Dan saya meminta abang
membantah dengan analogi abang itu di dalam Yohanes 17 ayat 10. Kalau saya membawa analogi saya, menteri lebih tinggi dibandingin presiden, analoginya seperti apa? Secara tidak langsung saya mengiyakan analogi abang. Itu. Tapi saya sedang tidak mengiyakan analogi abang. Saya sedang membantah analogi abang. Jadi saya tidak mungkin mengiyakan analogi abang. Itu. Jadi abang salah di situ. Kalau saya membantah analogi abang dengan membawa presiden lebih tinggi dibandingin menterinya, analogi abang aja dari awal itu udah salah untuk kata utusan itu. Itu seperti apa saya mau membantahnya? Toh saya udah memang tidak sependapat dengan analogi abang, ya nggak? Itu. Jadi oke lah. Ya teman-teman ya, bukan kita mau kabur atau apa. Sebenarnya aku tadi iseng Ya, naik. ya. Nggak ada framing seperti itu, nggak ada. Oke. Jadi abang bikin janji aja gitu. Kita akan Ya, bahas masalah ini sampai beres gitu. siap Silakan. bang. Coba Anda maunya kapan? Hari hari Senin ini kan saya PK masih Bang Rahmat Api. Mungkin nanti kita jadwalkan ya untuk abang ya. Baik, Gitu. baik. Abang udah Oke. follow akun saya kan? Sudah. Nanti di DM aja silahkan. Aku juga udah follow akun abang. Nanti kita lanjut lewat DM ya. Kita tuntaskan masalah ini ya. Siap. Baik, baik. Oke. Saya Maaf kalau harap ada kata-kata bisa membantah dengan datanya gitu ya. Oke, kita bicara pakai Baik. data ya kan? Oke bang, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan abang, teman-teman Islam yang di bawah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita berdiskusi tidak untuk saling menjatuhkan. Siap. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya dan diskusinya. Oke bang, selamat malam. Selamat malam.